Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa The Game I Came From. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Melalui serangkaian pengamatan, orang menemukan bahwa ras serangga di game Heavenland adalah ras yang sangat luar biasa hebat dalam mendeteksi bahaya di sekitarnya. Setiap kali mereka merasakan adanya bahaya, mereka akan memilih sembunyi atau lari. Pengetahuan ini Lince dapatkan dari buku Observasi Serangga Heavenland volume ketiga. Kembali ke Lince yang berada di dungeon bersama partinya, mereka melihat adanya monster Jet Side Mantis yang punya wajah cukup imut tapi sedang memakan monster lain. Wanita ini mengagetkan Mantis itu langsung lari. Lince memberitahunya kalau telat dikit saja pasti mereka dikepung monster lain. Satu thief yang sudah panggil Lince sebagai bos bertanya bagaimana cara mereka mengalahkan monster itu. Apalagi sekarang mereka di tingkat insanity, pasti monster di sini lebih kuat. Lince mengatakan mereka tidak akan bertarung secara terang-terangan. Ada 3 zona di Dark Forest yang saling berhubungan. Umumnya mereka perlu membersihkan ketiga area itu dan sampai di ruang bos. Ketiga area ini dijaga mantis, ngengat, dan laba-laba. Dan ada juga monster yang dijuluki The Neutral Mob. Weeping Bird mendengar nama yang imut saja mereka tidak sabar melihat monster itu. Weeping Bird akan menjadi kunci mereka untuk bisa dengan mudah menerobos ketiga area dan langsung menuju ke area bos. Karena Weeping Bird adalah musuh alami dari ras serangga. Tapi 4 orang mob ini malah bercanda. Lince ingin tahu ID mereka untuk mudah berkomunikasi. Thief ini ID-nya Invisible G Dramaran, panggil saja Jiran. Kalau yang ini Bone Piercing No Loneless atau Heartbreaking No Sadness, Lince memanggilnya anti mainstream. Yang ini namanya Long Handsome Face. Yang cewek pakai nama aslinya Xiaolan. Capek dengan mereka, Lince menuju ke tempat Weeping Bird. Sampai di sana mereka kecewa melihat penampilan Weeping Bird yang dikira mereka imut dan lucu. Lince sudah menangkap induknya. Tanpa menakutinya, Lince memberinya 2 ekor ulat yang membuat Weeping Bird senang. Dengan niat baik itu, Weeping Bird akan memberikan mereka sebuah item, Weeping Flute, yang bisa membuat suara kicauan yang bagi serangga itu tanda bahaya. Jiran mencatat semua pengetahuan yang didapatkan dari Lince dan lainnya kaget NPC bisa begitu sangat berguna dan dengan mudah menemukan item tersembunyi. Dengan seruling ini mereka bisa mengambil jalan pintas menuju ke area bos. Jiran bertanya dari mana Lince mengetahui pengetahuan ini berasal. Dengan alasan yang bagus, Lince mengatakan sebelumnya dia pergi ke perpustakaan di pusat kota dan membaca observasi serangga di Heavenland. Hanya dari membaca bukulah mereka dapat memicu event tersebut. Jiran dapat pengetahuan tambahan. Lince membuka map. Ada area rawa yang dikelilingi hutan, jalur yang sangat berbahaya dan bisa membuat mereka tersesat kapan saja. Tapi itu jalur pintas ke area bos. Dengan seruling yang menghasilkan kicauan, Weeping Bird akan membuat serangga kocar-kacir. Karena Weeping Bird itu predator alami, serangga, dan mereka tidak menyangka jalur yang dilalui rawa. Hampir setengah tubuh mereka. Lince yang di depan memainkan serulingnya agar serangga menjauh dari tempat mereka. Kalau kalian tidak mau susah sedikit saja, jangan membayangkan kalian bisa melawan bos. Begitu perkataan Lince kepada 4 sekawan itu. Saat itu ada monster serangga yang gemetar ketakutan mendengar suara kicauan Weeping Bird yang dihasilkan suara seruling Lince, dan laba-laba itu langsung kabur ketakutan. Jangan ceroboh, segera ikuti aku. Jalan pintas ini tidak mudah, kita hanya bergantung ke seruling jika kalian tersesat. Terlihat monster serangga di atas yang sudah siap membunuh mereka. Dengan bantuan seruling itu, mereka bisa sampai di safe area. Lince membersihkan tubuhnya, walaupun jalan yang sulit dan bahaya, mereka hanya butuh 30 menit. Tapi itu sepadan, karena sistem bilang mereka berhasil mencapai portal boss dungeon.
Di depan mereka terlihat portal yang akan membawa mereka ke area boss. Lingse bilang, berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka perlu mengeluarkan skill untuk bisa mengalahkan bosnya. Di dalam portal terlihat bos yang berupa Mood Dragon Lord of the Swamp level 5. Lingse dan partinya sudah masuk portal ruangan bos dan melihat Mood Dragon. Lingse bilang dengan perlengkapan dan level saat ini mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Molotov yang dia berikan, lemparkan semua itu ke bos saat kita melawannya. 3 botol molotov yang dilemparkan sekaligus akan mengakibatkan efek burn. Mood Dragon lemah terhadap api dan damage akan digandakan saat Mood Dragon terkena efek burn. Longface bertanya dari mana mereka akan melemparkan molotovnya. Lingse menenangkannya dan dia sudah menentukan lokasi di mana mereka akan melemparkan molotov. Lingse sudah memberikan koordinat masing-masing ke mereka dan saat ini mereka sudah di posisi sambil chat masing-masing. Mereka tidak berani voice chat, takutnya ketahuan sama Mood Dragon. Di depan mereka sudah mengeluarkan semua molotov pemberian dari Lingse. Lingse sudah di depan Mood Dragon sudah lama sekali. Setelah Lingse ke level 5, ia mendapatkan skill pasif akumulasi combo. Kalau serangannya tidak diganggu musuh, Lingse akan mendapatkan akumulasi damage dari serangannya dan menggunakan skill special equipment-nya. Dia punya skill Jet Rush sebagai pemicu skill ultimate-nya. Lingse terjun maju menyerang Mood Dragon. Mood Dragon yang terkena serangan langsung teriak. Lingse yang dibawa menghindari serangan dari Mood Dragon. Lingse mau ke atas kepala Mood Dragon, tapi dia terhenti karena harus menghindari semburan racun dari Mood Dragon. Lingse sudah mengetahui batasan skill Mood Dragon dan semua triknya. Lingse tersenyum, dia mendarat dengan jarak segini harusnya sudah cukup. Lingse menggunakan backstep dan muncul di belakang Mood Dragon. 1 jam kemudian, Xiaolan yang menunggu sudah bosan. Jiran yang memeriksa chat mendengar suara Lingse yang menyuruh mereka bersiap-siap. Mereka sudah bersiap di atas tebing, siap melemparkan molotov. Mereka melihat adanya asap besar yang mereka yakini itu bosnya. Lingse menyuruh mereka menunggu sampai Mood Dragon pas di area tengah. Lingse terus menggiring Mood Dragon ke posisi yang tepat. Mereka terkejut melihat XP Mood Dragon yang tinggal sedikit, yang artinya Lingse memberikan damage itu sendirian. Posisi Mood Dragon sudah tepat. Bersiaplah, lemparkan semua molotov yang ada di tangan kalian, seakan ini hari terakhir kalian. Tanpa tunggu lama, mereka berempat langsung melemparkan molotov yang membakar tubuh Mood Dragon. Xiaolan yang hanya melempar molotov merasakan kegirangan. Itu seperti menyincang makhluk hina hingga mati demi uang. Tubuh yang terbakar. Lingse memberitahu kalau Mood Dragon akan masuk ke mode Berserk. Dan saat itu mereka tidak akan bisa menargetkan molotov ke Mood Dragon. Dan itu benar. Mereka tidak bisa lagi melemparkan molotov ke arah Mood Dragon. Mereka yang bingung terkejut mendengar perkataan Lingse. Lingse menyuruh mereka untuk melemparkan molotov yang ditargetkan ke arah Lingse. Jiran yang percaya ke Lingse langsung melemparkan molotov ke arah Lingse. Berkat itu, efek spesial set Starfire aktif selama 30 detik. Lingse akan imun terhadap api dan serangan Lingse berikutnya akan menyebabkan damage api ke musuhnya. Dan kalau musuhnya sedang terbakar, efeknya bisa 5 kali lipat. 30 detik itu sudah cukup bagi Lingse untuk berdansa dengan Mood Dragon. Sementara itu di luar, yang menunggu party sebelumnya masuk ke tingkat Insanity, termasuk Tiana yang terus saja menunggu. Mereka tidak yakin party sebelumnya bisa keluar setelah nekat menantang tingkat Insanity. Kembali ke Lingse dan partinya, mode Berserk sudah aktif. Mood Dragon menghantam tempat Lingse hingga hancur. Lingse berhasil menghindar. Dia menghindari setiap molotov yang dilemparkan partinya. Dia juga menghindari skill dari Mood Dragon. Lingse berhasil menghindar dan menendang 1 molotov ke arah Mood Dragon.
Mereka terkejut melihat pergerakan Lingse yang begitu hebat. Jiran yang melihat itu pun sangat kagum, melihat bagaimana permainan mikro Lingse yang begitu hebat. Molotov yang siap membakar tubuh Mudragon. Lingse yang sudah di depannya memecah semua botol itu dan membuat set Starfire-nya aktif. Jet Rush, Starfire Infernos. Semua serangan Lingse mengenai Mudragon dan menimbulkan ledakan. Di akhir, Lingse melompat ke belakang Mudragon dan memberinya serangan terakhir yang berhasil membunuh Mudragon. Sementara itu di posisi Xiaolan, sebelum pertarungan ini dimulai dia bertemu dengan Lingse. Lingse memberinya satu buku skill, Novice Debuff Spire. Lingse akan bergantung ke Xiaolan saat waktunya tiba, dan inilah waktunya. Xiaolan langsung menggunakan skill itu ke arah Lingse yang saat ini terkena efek burn. Kalau nggak segera disembuhkan, Lingse pasti sudah mati. Sementara itu di luar yang semakin ribut menunggu party Lingse keluar. Mereka bahkan sudah lelah menunggu dan akan segera pergi. Saat itu ada pemberitahuan kalau ada satu party tersembunyi yang berhasil menyelesaikan dungeon Dark Forest tingkat Insanity. Semua orang di sana sangat terkejut. Tingkat Insanity berhasil ditaklukkan. Tiana yang di sana juga kaget, dia kagum dengan party itu. Bukan partinya, lebih tepatnya kepemimpin partinya, Lingse, dan Tiana harus menemuinya. Saat itu party Lingse sudah keluar dari portal dungeon dengan sangat bangga. Di luar dungeon sangat ramai, semua player memuji mereka yang sudah berhasil menyelesaikan tingkat Insanity dan dengan licik ingin tahu cara menyelesaikannya. Lingse ingin segera pergi untuk pembagian hasil item. Saat itu datang dua orang dari Wolfgang yang datang mengejek Lingse yang punya set bagus. Lingse tidak peduli siapa dirinya dan menolak tawarannya sambil pergi. Player itu langsung emosi. Dia marah dan menantang duel Lingse, tapi Lingse tidak peduli sama dia dan ingin segera pergi. Player yang emosian itu tidak peduli lagi kalau namanya menjadi merah. Dia menyerang Lingse dengan Exploding Fireball. Dengan gerakan sedikit, Lingse menghindar dan langsung menyerang player itu. Player Wolfgang sangat kaget dan mundur. Saat itu Tiana datang membuat sihir tumbuhan yang menghadang mereka dan melerai pertarungan itu. Dia bilang kalau Lingse adalah teman dari kuil Nebulos. Jika dilanjutkan akan membuat perselisihan besar antar kedua kuil. Kedua player dari Wolfgang sangat marah mendengar itu. Player laki-laki menghentikan temannya. Dia bilang akan melawan kuil Nebulos di kuil war bulanan yang akan diselenggarakan minggu depan. Kalau begitu sampai jumpa, kata Tiana melihat mereka berdua pergi. Player itu tidak sabar ingin membalas perlakuan Tiana di kuil war nanti. Tiana sudah membantu Lingse menasehatinya walaupun dia kuat. Untuk melawan kuil besar seperti Wolfgang itu sangat berbahaya. Lingse hanya diam saja dan bertanya apa mau Tiana. Tiana dengan jujur bilang ingin Lingse membantunya dalam satu hal. Tiana dan Lingse pergi ke suatu tempat yang sempit untuk membicarakan sesuatu. Tiana sudah memberitahunya kalau dia butuh Lingse masuk ke kuil Nebulos dalam jangka pendek dan akan membantu dalam kuil war yang akan terjadi minggu depan. Tiana akan memberikan equipment ataupun material tambahan untuk Lingse. Tapi Lingse menolaknya. Lingse tidak ada rencana untuk masuk kuil dan itu akan membuat kebebasannya menjadi berkurang atau bahkan tidak ada. Tiana sekali lagi mencoba membujuk Lingse untuk membantunya karena konflik dua kuil sudah semakin memanas. Mereka membutuhkan player yang kuat seperti Lingse. Lingse tetap menolaknya, tapi dia menambahkan Tiana ke list friend-nya. Dia akan mempertimbangkan lagi nanti dan akan mengabarinya sebelum kuil war dimulai. Tiana tersenyum senang dan meminta Lingse mengabarinya secepat mungkin. Tiana melihat status Lingse yang masih 17 tahun. Itu 6 tahun lebih muda darinya. Berarti Tiana saat ini umurnya 23 tahun. Dan segera setelah informasinya
disembunyikan sama Lingse. Sementara itu si Bailey yang cemburu melihat Lingse menarik perhatian Tiana. Lingse menemui partinya dan memberikan semua item kecuali chip assassin equipment Arm Guard yang sudah dia incar. Setelah itu Lingse lockout setelah memberitahu ke mereka kalau dia akan menaklukkan dungeon sebelum masuk level ke-6 bersama mereka lagi. Lingse yang sudah lockout menyapa Pak Tua yang tinggal dengannya. Dia sangat senang hidup barunya berjalan begitu lancar. Selama 3 hari, party Lingse terus menaklukkan dungeon Insanity sampai Lingse mendapatkan set dari chip assassin equipment dan levelnya sudah level 6. Lingse sudah mencapai tujuannya dan berpisah dengan partinya. Karena Lingse sudah punya tujuan selanjutnya, dia pergi Castle of the Singing Moon di map level 10. Lingse menuju ke suatu tempat yang harusnya ada item yang dia cari. Tujuannya bukan menantang bos, dia hanya menghindari setiap monster yang di level 10. Dia mengincar buku skill yang ada di dekat air terjun. Di perjalanan dia melihat tubuh monster yang sudah mati. Dia sudah tahu ada player lain yang sudah berada di sini. Tapi Lingse terus maju dan sampai di depan kotak peti terkutuk. Kalau dia membukanya akan mendapatkan efek kutukan. Tapi itu sepadan dengan skill yang akan dia dapatkan. Lingse sudah membukanya dan dia mendapatkan efek kutukan. Statnya berkurang 60% selama 6 jam. Saat itu datang 3 orang yang menunggu waktu ini. Mereka dari guild Wolfang. Ketiganya sudah di level 10 dan 11. Lingse panik karena saat ini statnya berkurang 60%. Pemimpin dari Wolfang meminta Lingse menyerahkan buku skill yang dia dapatkan. Lingse ceroboh dengan terburu-buru mengambil buku skill. Dengan stat yang dikurangi, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Andai saja dia tidak kena kutukan, pasti bisa mengalahkan mereka. Melihat mereka yang dari Wolfang membuatnya semakin emosi. Lingse mengeluarkan daggernya dan menyimpan buku skill ke inventorinya. Archer yang sudah siap menyerang dikejutkan sama Lingse yang sudah muncul di belakangnya dan sudah siap dengan backstep. Tapi serangan Lingse dihentikan. Player itu menyerang Lingse yang sedang lemah. Dari belakang assassin lain menyerangnya juga. Itu cukup memberikan Lingse begitu banyak damage. Dan serangan lain yang mengenainya secara telak dilakukan pemimpin tim. Lingse menggunakan jet rush menuju ke arah Archer. Nggak tinggal diam, Archer menembakkan panah yang dengan cepat dihindari Lingse dan memberinya backstep hingga membuat 60% HP-nya menghilang. Kalau saja tidak ada kutukan, pasti mati ini orang. Mereka terkejut melihat kekuatan Lingse. Lingse mengeluarkan bom asap yang menghalangi pandangan mereka untuk bisa kabur dari mereka. Pemimpin tim berhasil menghilangkan asap itu dengan skillnya dan melihat Lingse yang terbang dengan grappling hook. Tapi Archer dengan cepat menembak jatuh Lingse. Lingse terjun ke jurang yang di bawahnya ada air. Mereka marah melihat Lingse yang terjatuh ke air karena mereka tidak akan bisa mengambil item itu. Lingse berhasil selamat berkat poison pemulihannya. Dia sangat marah dengan Wolfang dan akan membalaskan ini ke mereka. Dia dengan cepat menghubungi Tiana. Tiana yang di kantornya terkejut mendapatkan panggilan dari Lingse. Lingse berubah pikiran. Dia akan masuk ke guild Nebulos dan akan ikut guild war. Dia ingin disiapkan tes masuknya. Tiana kaget mendengar Lingse yang ingin tes masuknya dilakukan sekarang juga. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.